Bagaimana pandangan Ustaz tentang FPI? Saya jawab, saya bertawakuf terhadap FPI. Apa itu bertawakuf? Saya mendiamkan mereka. Karena kenapa? Saya tidak bisa bilang mereka benar dan saya nggak bisa bilang mereka salah. Loh, kok saya nggak bisa bilang mereka salah? Gimana tuh ceritanya? Oke, gini sekalian. Kita dengar berita itu karena kita orang jauh dan kita nggak tahu kondisi di sana. Sekarang coba bayangkan baik-baik. Tahu Keramatungga? Tahu Keramatungga? Tempat apa itu Keramatungga? Oke, sekarang saya tanya. Tanjung Priok tempat apa Keramatungga? Oke. Oh, ibu nggak tahu. Bapak tahu, Pak? Kalau Bapak ingin tahu. Oke, tempat pelacuran untuk Keramatungga. Pertanyaan saya sederhana. Setelah dibangun Jakarta Islamic Center di daerah apa namanya? Apa? Itu Keramatungga. Apakah pelacurannya hilang di situ? Pindah kemana, Bu? Oh, belum tahu, Pak. Pindah di mana, Pak? Oh, bohong, Pak. Pindahnya kemana? Pindahnya ke Jalan Yosudarso, Ibu sekalian. Tahu Jalan Yosudarso? Tahu? Ya, benar itu. Saya lihat dengan mata dan kepala saya sendiri, Ibu sekalian. Saya lihat dengan mata dan kepala saya sendiri. Pulang dari Jakarta Islamic Center saya ngisi di bulan Ramadan, depan saya itu kemudian Terminal Tanjung Priok. Sebelah kanan adalah Jakarta International Container Terminal. Tahu ya, Bu ya? Sebelah kiri itu etalase pelacur. Serius. Loh, saya lewat sendiri di situ. Untung saya pakai mobil. Kalau saya pakai motor itu ditarik itu bakal tuh. Karena cewek-cewek berdiri di pinggir jalan pakai pakaian provokatif dan dia nariin orang-orang yang lagi jalan. Belakang itu hotel short time. Oke, pertanyaan saya sederhana. Itu baru di Jalan Yosudarso. Di belakangnya itu, kampung-kampung itu buat tempat apa, Bu? Coba. Semua itu. Makanya. Lah, coba. Kok tahu banget tuh? Jangan nyewa ini sekalian. Oh, saya tanya sekalian. Coba bayangkan. Anda tidak tinggal di Amerika. Coba bayangkan Anda tinggal di situ. Coba bayangkan Anda tinggal di situ. Anda punya anak di situ. Anda mau baik, sementara sekeliling Anda adalah tempat-tempat begitu. Anda membesarkan anak praktis di tempat pelacuran. Apa yang boleh Anda lakukan? Pindah. Kalau nggak punya duit gimana? Coba. Artinya apa yang kemudian bisa kita lakukan? Pas kita pengen itu kan nggak ada kan ya? Kita lapor ke polisi. Polisi diem. Orang 500 meter dari Polres Jakarta Utara. Tapi nggak berbuat apa-apa. Dia lapor ke polisi, dia diem polisinya. Dia lapor kemudian ke media diem karena semua orang sudah tahu di situ tempat pelacuran, tapi nggak bertindakan. Dia lapor kemudian ke Pemkot diem juga. Terus dia harus melakukan apa lagi? Wajar nggak kalau dia kemudian mau lapor ke FPI supaya hilang kemaksiatan di situ? Ada nggak dalilnya di dalam Islam? Ada. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat dengan kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Maka mereka ada dalil. Tapi benar nggak? Saya nggak bisa membenarkan mereka juga. Karena bagi saya memperjuangkan Islam itu tanpa kekerasan. Karena seperti itulah Rasul kemudian mencontohkan. Tapi saya juga nggak bisa nyalain mereka. Karena mereka juga benar juga. Karena kalau saya berada di situ mungkin saya berbuat yang sama. Gitu loh, paham ya selesai. Karena kita stres, kita mau mengharapkan siapa lagi, gitu loh maksudnya. Supaya lingkungan kita ini bebas daripada narkoba, bebas daripada pelacuran dan sebagainya. Nggak ada yang mau nolong. Stres kan ya? Jadi itu panik gitu loh maksudnya. Nggak bisa apa-apa lagi. Jadi saya nggak bisa menyalahkan, saya nggak bisa membenarkan. Kecuali Anda punya solusi yang lain. Dikasih kerjaan nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena itu diciptakan secara sistem. Ustaz aja dakwah di sana, mati saya sekalian. Bisa-bisa saya diperkosa sama mereka itu kan ya. Makanya Utsman bin Affan bilang, innallaha la yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Allah menghilangkan kemaksiatan menggunakan kewenangan, kekuasaan, pemerintahan, maksiat-maksiat yang tidak bisa hilang dengan menggunakan Al-Qur'an. Maka zaman dulu, kenapa Islam bisa jaya? Karena Islam diterapkan secara total. Ada namanya penegak hukumnya yang jalan. Gitu loh. Maka nggak ada kemaksiatan. Kan harusnya polisi yang ngilangin itu kan ya? Kan gitu. Nah sekarang polisinya nggak mau jalan. Terus siapa lagi ya? FPI yang maju. Jadi saya nggak bisa menyalahkan, saya nggak bisa membenarkan. Jadi saya diam aja. Kenapa? Nah, karena gini, Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati dengan termakan opini. Karena kenapa termakan opini? Jadi gini, yang di blow up adalah FPI melakukan kekerasan dan luar biasa. Tapi ada beberapa hal yang lebih parah daripada itu, Bapak sekalian. Contoh misalnya, FPI melakukan kekerasan. Pemain-pemain bola, penonton-penonton bola di Indonesia kekerasan nggak? Wah, lebih banyak. Tapi kenapa ketika FPI berbuat sesuatu langsung disorot, orang-orang supporter bola ketika ribut nggak disorot-sorot, banyak yang mati juga. Soalnya FPI nggak pernah matiin orang kan ya? Tapi ketika kemudian ada pertandingan bola, banyak sekali yang mati, kerusuhan, tawuran anak-anak, kenapa nggak dikatakan kekerasan? Hati-hati satu hal, ada penyesatan opini terhadap Islam. Itu hati-hati. Makanya jangan banyak nonton TV, karena itu bakal kemudian kita membuat bahwa Islam itu jelek. Kalau nggak percaya lagi, contoh lagi, ketika ada orang salah masuk ke pengadilan, apa yang terjadi? Mendadak bajunya berubah.
pakai kerudung lah, pakai cadar lah, pakai peci lah, pakai baju koko lah. Jadi orang lihat, oh ini nih Muslim itu, gitu kan ya? Nah itu hati-hati, itu penyesatan terhadap Islam. Ada apa? Stigmatisasi negatif terhadap Islam. Tatkala kemudian rumah teroris digerebek, yang disorot apa? Sama media. Tulisan ayat kursi, Al-Quran, buku Riyadus Solihin. Seolah-olah bilang apa? Seolah-olah pengen bilang begini. Ini pesan daripada media. Kalau Anda semakin beriman, Anda semakin jadi teroris. Besoknya muncul pernyataan dari petinggi Polri yang mengatakan bahwa terorisme munculnya 1 dari masjid, 2 dari kampus, 3 dari kantor, 4 dari sekolah. Pesantren juga termasuk. Kan itu kan ya? Artinya apa? Jangan pergi ke masjid, jangan pergi ke sekolah, jangan pergi ke kantor, jangan pergi mana. Jangan ada ilmu Islam. Orang yang nggak punya ilmu Islam justru lebih banyak yang jadi teroris. Kenapa? Kalau orang yang punya ilmu, dia nggak akan bunuh orang, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dia nggak akan bunuh orang tanpa hak. Yang punya ilmu, tapi yang nggak punya ilmu itu, justru itu yang kemudian akan ditunggangi. Siapa menunggangi? Walau misal, yang jelas bukan orang Islam. Yang jelas ada konspirasi di situ. Jadi dunia itu nggak flat, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Jadi hati-hati jangan sampai termakan opini negatif terhadap Islam. FPI itu tidak seburuk yang kita duga. Ya, jadi apakah Ustaz setuju dengan kekerasan? Sudah saya bilang saya nggak setuju dengan kekerasan. Sudah saya bilang, tapi tidak seperti yang kita duga. Nggak seperti jadi kalau kemudian dikatakan premanisme, lebih preman pemerintah daripada FPI, Ibu sekalian, saya kasih tahu. Misalnya, ibu-ibu aja yang belum nggak tahu karena nggak tahu opininya gitu kan ya. Nah, jadi yang bisa kita lihat. Jadi kita harus adil. Memang FPI salah, tapi kita juga nggak bisa menyalahkan. Tapi kita juga nggak bisa membetulkan perbuatan seperti itu. Jadi kita bilang apa? Ya udah kita mendiamkan aja lah, karena kita nggak punya solusi. Gitu loh. Kecuali kalau kita pemerintah, kita bisa kerahkan polisi untuk kemudian membuat itu kemudian hilang. Nah, itu baru solusi. Lu jangan deh, punya gua nih, gua sudah ada nih. Gitu kan ya? Nah, jadi kira-kira gitu.